Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dan sahabat semuanya, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Agam. Saya Randy Octavianda menyapa sahabat Bawaslu semuanya dalam podcast Bawaslu Kabupaten Agam ini. Pada podcast Bawaslu Kabupaten Agam ini, kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan sharing informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di wilayah Kabupaten Agam. Pada pertemuan pertama ini, kita sudah kedatangan tamu yang sudah tidak asing bagi sahabat semuanya, di mana beliau telah malang melintang dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di wilayah Kabupaten Agam. Baik sahabat semuanya, langsung saja kita sapa tamu kita pada kali ini, yaitunya selamat datang kepada Bapak Eri Effendi. Selamat datang, Randy. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir pada podcast Bawaslu Kabupaten Agam. Mungkin untuk sahabat ketahui nama lengkap beliau adalah Dr. Andus Eri Effendi. Sedikit informasi, beliau pernah menjadi komisioner KPU Kabupaten Agam 2 periode. Iya, 2 periode Pak ya. Dari periode tahun 2008 sampai tahun 2018 dan sekarang menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Agam. Betul Pak ya? Mungkin kepada Bapak, mungkin kita akan mencoba berbagi informasi, sharing informasi dengan sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, dengan sahabat semuanya. Karena saya yakin sahabat Bawaslu semuanya penasaran hari ini dengan Bawaslu Kabupaten Agam. Mungkin kami akan minta kepada Bapak bercerita mengenai pengalaman Bapak. Ini kan menarik nih, Bapak 2 periode menjadi penyelenggara teknis di KPU Kabupaten Agam. Sekarang Bapak menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Agam. 2 lembaga yang sebenarnya satu penyelenggara teknis, satu lembaga pengawas. Jadi sahabat semua mungkin penasaran, bagaimana sih pengalaman Bapak? Kok bisa ya Bapak ini 2 periode di KPU sekarang jadi di Bawaslu? Mungkin itu kami minta kesediaan Bapak untuk terlebih dahulu berbagi informasi sedikit terlebih dahulu mengenai profil Bapak. Untuk lebih dikenalnya, perlu juga saya menyampaikan, ya mungkin tidak banyak orang tahu background saya sebelumnya sebagai apa. Iya. Sebelum sebagai penyelenggara pemilu, saya itu adalah aktivis NGO, aktivis LSM ya, yang fokus bergerak di bidang pemberdayaan, terutamanya adalah pemberdayaan ekonomi usaha kecil waktu itu. Saya aktif di NGO itu sejak 2000 sampai 2008 ya, sebelum masuk sebagai Cukup lama berarti Pak ya, 8 tahun Pak ya. NGO itu kan ada 2 alirannya ya. Satu NGO bergerak dalam bidang advokasi, kemudian yang lain adalah bergerak dalam bidang pemberdayaan, dan saya lebih kepada bidang pemberdayaannya. Nah, kemudian menjadi penyelenggara pemilu sampai hari ini tentu sudah 13 tahun. 13 tahun ya. 10 tahun di KPU Agam, kemudian sudah masuk tahun ketiga ini di Bawaslu Kabupaten Agam. Nah, itu mungkin profil singkat, dan kemudian ketika ditanya mengapa atau apa yang terjadi, kenapa masuk ke dunia penyelenggara pemilu, bekerja di dunia LSM sebenarnya kita diajar untuk bagaimana bekerja secara perseorangan, secara kelompok, dan bisa dua-duanya, orang dan kelompok. Nah, artinya apa? Yang kita peroleh dalam proses atau dalam kegiatan NGO secara manajemen, apa yang dilakukan di situ dapat dipakai, dapat diterapkan untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, itulah yang menjadi modal saya. Kenapa saya juga ya mau masuk sebagai penyelenggara pemilu. Saya melihat itunya. Kenapa saya bisa menyamakan itu? Penyelenggara pemilu itu kan bekerja dengan regulasi. Ya. Regulasi sudah mengatur
sebuah tahapan harus dilakukan dengan ini aturannya, kan tinggal melaksanakan dan tinggal mengkombinasikan apa namanya pengalaman manajerial yang kita miliki. Nah itu sebagai modal bagi saya untuk masuk di dunia pemilu. Berarti ketika Bapak aktif di LSM Pemberdayaan, ilmu yang paling Bapak dapat yang itu menjadi modal bagi Bapak untuk menjadi di dunia penyelenggara itu adalah manajemen. Manajemennya. Manajerial ya. Dan itu sangat berguna di dunia penyelenggara. Ya, apa yang kita ya tinggal menyesuaikan lah formatnya. Dunia LSM tentu adalah NGO ya, non-government, dan kita masuk ke dunia GO gitu. Tinggal mengkombinasikan dan tinggal memodifikasi gitu. Ya model ATM aja lah ya, ambil tiru modifikasi. Iya, ATM istilahnya Pak ya, ambil tiru modifikasi. Iya. Ini menarik sebenarnya Pak. Pengalaman Bapak di LSM Pemberdayaan selama 8 tahun tadi Pak ya, 8 tahun, dan itu mengantarkan Bapak untuk ada niat menjadi penyelenggara pemilu. Itu semua awalnya Bapak itu punya niat menjadi penyelenggara pemilu apa motivasinya gitu. Secara background saya adalah lulusan sosiologi Universitas Andalas. Sosiologi. Kajian sosiologi kan juga mengkaji, juga ada kajian politiknya di situ, juga ada kajian bagaimana membangun interaksi, membangun hubungan antar manusia. Nah ini sebenarnya tidak jauh-jauh amat ya antara background disiplin ilmu yang saya miliki dengan apa yang akan saya masuki gitu. Nah, walaupun pada awalnya saya tidak terlalu apa ya, tidak menekuni apa itu pemilu dan sebagainya. Tapi ketika ada peluang waktu itu dan saya putus kontrak dengan beberapa lembaga funding, dan saya waktu itu ketika aktif di dunia NGO itu tidak berada di Sumatera Barat. Di mana Pak? Jadi saya pernah di Aceh, di Medan, di Palembang. Itu ya ketika putus kontrak dan ternyata dibuka lowongan untuk menjadi komisioner KPU, ya saya mencoba dan alhamdulillah ya tentu saja memang tidak hanya sekedar coba ya, usaha maksimal tetap gitu. Artinya Bapak untuk di Sumatera lah ya, tadi Bapak sudah aktif di LSM mulai dari Aceh, Medan, Palembang. Bapak sudah mengenal karakter berbagai macam daerah berarti. Untuk di wilayah Agam ini karakter baru berarti bagi Bapak. Nah, awal-awal Bapak bergabung di penyelenggara pemilu di KPU, ada nggak rasa canggungnya gitu Pak? Karena ini LSM biasanya orangnya bebas, orangnya merdeka, bergerak mereka. Kalau di KPU bagaimana Pak? Kan terikat dengan aturan undang-undang. Merasa canggung Bapak atau bagaimana? Oke, pertama saya ingin ulas tentang kita sudah ke mana-mana gitu ya, dan ketemu dengan banyak orang. Ini hal yang positif. Kita mengenali berbagai bentuk komunikasi. Ketika tipe manusianya begini, bentuk komunikasinya begini. Ketika tipe manusianya begini, bentuk komunikasinya. Dan itu sebenarnya dalam dunia kerja itu sangat membantu kita. Sangat berguna. Jadi kemudian yang kedua tentang agam gitu. Saya keluar dari Sumatera Barat itu baru setelah kuliah. Oh, habis setelah kuliah. Artinya saya mengenali juga, saya orang asli orang agam kok. Iya. Jadi mulai dari kelas 1 SMA sampai kelas SD sampai SMA saya di agam. Iya. Kuliah di Universitas Andalas, tamat tahun 93. Baru keluar dari Sumatera Barat. Ya, kalau orang keluarnya mungkin mengambil pendidikan S2, S3 dan seterusnya. Kalau saya keluar di aktivitas luar kampus gitu. Nah, ini menurut saya juga bisa kita pakai dalam berbagai aktivitas. Kemudian ketika kita bandingkan kerja NGO dengan kerja GO, ya, kerja government, menurut saya hanya beda pola saja, gitu ya. Hanya beda pola. Dan kita kalau orang sekarang kan di mana bumi dipijak, di situ kita bakoda gitu ya. Kalau di dunia kerja itu kalau tadinya kita dengan pola NGO, mana yang bisa kita pakai untuk kerja di NGO, mana yang tidak tentu tidak kita gunakan. Nah, jadi
apa ya? Menurut saya adaptif itu perlu gitu. Dan yang tidak pernah berubah itu kan yang tidak pernah berhenti berubah itu kan perubahan itu sendiri. Nah, jadi itu sebagai modal barangkali ya. Ketika kita aktif di berbagai lingkungan, berbagai pola manajemen, berbagai apa, itu adalah sebenarnya nilai plus ketika kita memasuki dunia yang mungkin belum pernah kita masuki sama sekali. Artinya tidak ada rasa canggung yang apa lah Pak ya, sudah bisa, hanya beda pola saja. Ya walaupun begitu proses penyesuaian kan tetap ada. Ya, tetap ada. Dan kita tidak bisa langsung apa namanya ya, walaupun di penyelenggara hari ini dilantik, besok kita udah langsung kena bola ya. Langsung kerja. Kerja. Jadi belajar sambil bekerja di sini. Iya. Jadi tidak ada waktu untuk berlalai-lalai training. Termasuk juga di Bawaslu dilantik tanggal 15, kemudian ada training selama 2 hari, tanggal 20 langsung sidang penyelesaian sengketa. Jadi kalau kerja di dunia pemilu ya seperti itu, harus siap seperti itu. Siap tidak siap harus siap gitu. Pola ini sebenarnya di dunia jiwa seperti itu juga. Di dunia jiwa malah punya deadline yang ketat, dalam batas waktu tertentu harus selesai, harus punya target itu harus selesai pada batas waktu tertentu. Jadi itu dari sisi itu juga ya masih mending ya, penyelenggara punya tahapan yang ada waktu-waktunya gitu. Jadi menurut saya ya, apa yang saya pernah alami di dunia NGO itu bermanfaat sekali, sehingga mudah menyesuaikan dengan pola kerja yang harus kita hadapi di pelaksanaan pemilu. Baik Pak, mungkin minta Bapak berbagi cerita, informasi. Ini KPU ini lembaganya apa saja ya, struktur yang ada di dalamnya, komisionernya berapa orang, apa saja divisi-divisinya, bagaimana pembagian kerjanya Pak? Kalau tingkat kabupaten ya, secara divisi mungkin sebenarnya sama juga dengan di pusat, ke provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, divisi yang ada di periode saya itu ada divisi hukum, ada divisi logistik dan keuangan, BUMT ya pada waktu itu. Ya. Kemudian ada divisi sosialisasi dan data, ada divisi teknis, dan kemudian ketua. Nah, itu divisi yang ada di tingkat kabupaten. Dan saya selama 2 periode di KPU Agam itu membidangi divisi teknis. Divisi teknis, malah di periode 2008-2013 itu 8 dari 11 tahapan pemilu itu ditangani di divisi teknis. Oh, luar biasa sibuknya berarti Pak ya. Sekarang mungkin yang tinggal 4 tahapan saja ya, yang dipegang divisi teknis. 4 itu adalah penetapan daerah pemilihan, pengukuran dan pemungutan suara, pencalonan, dan satu lagi PAW, itu yang kalau nggak salah tinggal sekarang di divisi teknis. Tapi di periode saya 2008, periode pertama saya di KPU itu 8 dari 11 tahapan itu divisi teknis. Paling banyak berarti Pak ya? Iya. Super sibuk Bapak berarti ya? Ya alhamdulillah juga, itu kan ilmu yang luar biasa, yang apa namanya, yang kita bisa pakai, artinya paham lah untuk proses penyelenggaraan yang di Sumatera Barat. Dari pengalaman Bapak menjadi penyelenggara dari 2008 hingga 2018 di KPU, terus pengalaman Bapak sekarang di Bawaslu. Nah, ini bagaimana Pak? Apa menurut Bapak perbedaannya? Dulu Bapak di KPU sebagai penyelenggara teknis, bagaimana perasaan Bapak ketika itu diawasi oleh Bawaslu? Nah sekarang Bapak menjadi sebagai penyelenggara pengawas, apa perbedaannya menurut Bapak? Pertama secara kerja ya, KPU itu bekerja dengan tahapan yang jelas. Ya, tahapannya jelas, batas waktunya jelas, durasinya jelas. Itu di pelaksanaan teknis. Dan kita dari sisi pekerjaan itu sebenarnya lebih mudah melaksanakan tugas. Karena jelas berarti. Jelas. Ya, kemudian beda dengan di Bawaslu. Penyelenggara teknis sudah selesai, Bawaslu masih tetap bekerja, itu pemilihan di Bawaslu. Kemudian
kita tidak, waktu kita ya seperti ini juga ya. Aparat hukum di kepolisian kan juga seperti itu ya. 24 jam Pak ya. Kapan ada peristiwa, kapan ada kasus, kapan ada pelanggaran yang harus kita awasi, kita tetap harus standby di situ. Itu perbedaannya. Kalau cerita terkejut, sebenarnya tidak terkejut juga ya. Sudah memahami sisi itu. Kemudian dari sisi bagaimana dulu diawasi dan sekarang bagaimana mengawasi gitu ya. Kalau saya menganggap prinsipnya begini saja. Bagi KPU, ketika itu sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang PKPU dan aturan turunannya, kalau itu sudah dilaksanakan sesuai dengan itu, menurut saya tidak ada permasalahan gitu. Begitu juga pengawas kan ketika itu keluar dari regulasi yang ada, ini kan yang kena prit ya. Iya. Pasti di prit gitu kan. Nah artinya ketika saya di Bawaslu ada KPU yang melakukan kesalahan, saya akan prit juga gitu kan. Tapi kalau dia sudah benar, ya apa yang harus kita permasalahkan lagi gitu. Jadi kuncinya ya udah tegak aja, berdiri aja di regulasi yang ada. Soal bagaimana tanggapan pihak luar, apakah KPU itu salah atau tidak, kita kembalikanlah ke regulasinya gitu. Kembalikan ke regulasi dan kembali juga kepada asas profesionalitas Ya, dan proporsionalitas Pak ya. Itu kan salah satu asas penyelenggara gitu ya. Barangkali minta sedikit cerita lah bagi Bapak, suka duka Bapak menjadi penyelenggara. Suka dukanya sebenarnya begini ya. Kalau di pekerjaan lain itu ada misalnya orang rumah sakit tadi ya. Iya. Orang rumah sakit itu melayani orang agam berapa jumlah penduduknya? 365.000 gitu ya. Ya. Mungkin orang rumah sakit melayani penduduk agam itu 2 1 hari, 3 1 hari, tapi itu setiap hari. Setiap hari ya. Sementara penyelenggara pemilu melayani penduduk agam itu dalam 1 hari. 365. 365.000. Iya. Nah, itu mungkin satu hal yang menurut saya ya imbangnya di situ ya. Suatu saat kita mungkin butuh waktu, sementara waktu yang disediakan 24 jam, kita harus bekerja 36 jam, kan bisa jadi seperti itu ketika di masa sibuknya. Iya. Tapi itu adalah keseimbangan juga menurut saya gitu. Jadi dimanapun kita bekerja, menurut saya itu seimbang semua. Keseimbangan. Ya. Proses adaptasi itu perlu cepat. Perlu cepat, kita harus adaptif gitu ya. Nah, ketika kita tidak adaptif ya pekerjaan akan tertinggal. Kemudian ya itulah tadi kita bisa jadi melanggar regulasi. Kalau sudah melanggar regulasi tentu pengawas akan bekerja. Nih terakhir Pak, dari 2008 sampai 2018 di KPU, sekarang Bapak menjadi anggota Bawaslu. Bagaimana Bapak melihat partisipasi pemilih dari tahun ke tahun, dari setiap pemilu-pemilu gitu Pak? Kalau kita hanya berpatok kepada datangnya orang ke TPS, kalau partisipasi hanya diukur dari kedatangan orang ke TPS, memang itu selalu fluktuatif. Dan itu menurut saya ya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Malah kalau kita bandingkan antara pemilu 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan pilkada kemarin, ternyata perbedaannya tidak terlalu besar ya, tidak signifikan. Artinya mau ada COVID atau tidak ada COVID, ya partisipasi itu tidak terlalu berpengaruh besar gitu. Itu dari aspek angka partisipasi. Cuman saya agak mengamini gitu ya pendapat ahli politik tentang partisipasi. Partisipasi itu ada 4 tingkat ya, ada 4 level gitu. Yang pertama tadi datang ke TPS memberikan suara, itu level 1. Ya. Level 2 itu hadir di lokasi kampanye dengan kesadaran. Tanpa ada embel-embel. Bukan karena ada kaos, bukan karena ada transportasi, Dapat bukan makan, karena ada artis. Iya. Itu level 2. Kemudian yang ketiga, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Itu partisipasi tingkat 3. Tingkat 3. Udah level 3 itu partisipasinya. Nah, baru partisipasi tingkat 4 itu adalah mampu memberikan melobi atau memberikan pengaruh. Dia ada istilahnya trending influence ya. Mampu berpengaruh, mampu melobi. Nah, mungkin kita bisa ukur sudah di level mana partisipasi masyarakat kita tentang politik itu gitu.
hari ini barangkali untuk di Agam masih pada Iya, level level 1 bisa satu jadi. baru bisa jadi Pak ya. Masih Karena ya, rendah berarti. hadir di kampanye pun masih karena Ada embel-embelnya. ada apanya gitu. Iya, iya. Bukan apa adanya Iya. gitu. Nah, kemudian terkait partisipasi. Menurut saya membangun partisipasi masyarakat tidak hanya tugas penyelenggara pemilu. Ini adalah tugas semua elemen, Tugas semua lapisan. ya. Masyarakat sendiri, peserta pemilu sendiri, kalangan akademis. Nah, ini adalah semua kita berperan seharusnya gitu. Kalau dikatakan partisipasi rendah karena KPU tidak aktif, ya saya kurang sepakat dengan itu gitu. Seolah-olah ini kesalahan KPU gitu. Iya, toh yang membutuhkan partisipasi itu kan tidak KPU sebenarnya. Iya. KPU-nya penyelenggara gitu. Hanya memfasilitasi. Memfasilitasi bagaimana pesta demokrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi gitu. Nah, maka ini peran partai politik ini cukup besar sebenarnya dalam rangka membangun partisipasi masyarakat. Itu pemahaman saya tentang partisipasi. Pak, terima kasih banyak Pak telah berbagi pengalaman, informasi, sharing cerita Bapak selama menjadi penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu. Itu sahabat Bawaslu semuanya, pengalaman dari Bapak Dr. Andes Eri Effendi. Beliau sekarang menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Agam periode Ya 2018-2023. periode 2018 sampai 2023. Oke, sahabat Bawaslu semua, kita telah sampai pada segmen terakhir. Barangkali pada segmen terakhir ini kita akan meminta kepada Bapak Eri Effendi pesan atau motivasi lah bagi sahabat Bawaslu semuanya. Silakan Pak. Dalam bekerja saya itu punya prinsip senyum gitu ya. Senyum. Ya, senyum. Senyum itu adalah S itu siapkan diri sebelum beraktivitas ya. Kemudian E-nya itu efektif dan efisienkan langkah kerja ya. Kemudian nikmati dan nyamankan suasana kerja Ya. ya. Kemudian Y-nya itu yakinkan diri usaha sampai ya. Yakinkan diri usaha sampai. Kemudian U itu usahakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian menikmati hasil dengan rasa syukur. Itu mungkin dengan senyum aja kita mungkin sudah selesai kerjaan kita dengan enak, kemudian nyaman, hasilnya puas maksimal, dan semua orang menikmati gitu. Barangkali itu Terima pesan kasih. saya. Baiklah sahabat Bawaslu semuanya, kita telah sampai pada penghujung acara kita pada pertemuan pertama ini. Sebagai penutup dari saya, pesan bagi sahabat Bawaslu semuanya adalah orang yang mampu bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.